Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Sofi berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Pagi ini kita akan mengikuti kebaktian. Nah, hari ini Ibu Sofi tidak sendirian. Ibu Sofi ditemani oleh teman kalian, Kevin Tirano dari kelas 6. Hai Kevin. Hai teacher. Apa kabarnya? Baik teacher. Wah, puji Tuhan. Ya anak-anak, kita mau kebaktian. Anak-anak boleh siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Nah, kita akan mulai kebaktian. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Ya, anak-anak, kita akan menaikkan pujian pada Tuhan. Terima kasih 1000. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kembali memelihara kami, memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami sudah siap. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, saat ini kita akan kembali menaikkan pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu
pasti yang terindah dan terbaik. Kita nyanyikan sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kepada Evelyn atas persembahan pujiannya, semoga Tuhan memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ria Murni. Mari anak-anak, siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita bernyanyi dari lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku sebanyak 2 lagu. Berhubung
Baik anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pada pagi hari ini Engkau memberkati kami, menyertai kami, memberikan sukacita kepada kami, sehingga kami boleh bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, Kau berkati kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan pada siang hari ini, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, menguasai hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-37. Tapi kita membacanya dari ayat yang ke-8 sampai 16. Mari kita akan membaca bersama-sama. Silakan anak-anak mengikutinya di dalam hati. Perempuan Sunem dan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, 'Panggillah perempuan Sunem itu.' Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, 'Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kami perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?' Jawab perempuan itu, 'Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku.' Kemudian berkatalah Elisa, 'Apakah yang dapat kuperbuat baginya?' Jawab Gehazi, 'Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua.' Lalu berkatalah Elisa, 'Panggillah dia.' Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Ayat 16, berkatalah Elisa, 'Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki.' Tetapi jawab perempuan itu, 'Janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Janganlah berdusta kepada hambamu ini.'" Nah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita belajar dari seorang abdi Allah yang bernama Elisa, yang pada satu ketika dia pergi ke satu daerah yang namanya Sunem. Ya, Elisa ini selalu memberitakan firman Tuhan, memberikan kabar-kabar baik. Bahkan banyak orang-orang yang ditolong oleh Elisa di dalam kehidupannya. Nah, satu ketika dia singgah di Sunem. Di sana dia bertemu dengan sebuah keluarga yang dikatakan dalam Alkitab ini mereka adalah sangat kaya. Dan ketika Elisa datang ke tempat mereka, maka dia biasanya dijamu. Nah, coba anak-anak pikirkan, bagaimana ketika kita menjamu seseorang datang ke rumah kita? Pasti kita akan memberikan yang terbaik. Sama anak-anak sekalian, perempuan Sunem ini membuat satu tempat bagi Elisa. Bersama tadi ada satu bujangnya namanya Gehazi. Dan kalau mereka datang dijamu, maka disediakan kamar bagi mereka, disediakan tempat tidurnya, bahkan disediakan meja supaya kalau mereka datang, mereka bisa menginap dengan baik. Nah, sungguh luar biasa. Tapi
keluarga ini juga mengetahui bahwa Elisa ini adalah abdi Allah, maka mereka menjamu dengan baik seperti itu. Nah, ketika beberapa kali Elisa berkunjung ke rumahnya, maka Elisa memanggil bujangnya bernama Gehazi tadi. Gehazi, coba tanya kepada keluarga ini, apa yang kita berbuat kepada mereka? Apa yang kita lakukan kepada mereka? Karena mereka sudah baik kepada kita. Ketika ditanyakan kepada perempuan Sunem itu anak-anak, apa jawaban perempuan Sunem dan keluarganya? Tidak usah Tuan, tidak ada apa-apa. Kami melayanimu dengan baik. Tapi Elisa dengan penuh perhatian mau menolong, sehingga mereka mengetahui bahwa keluarga ini belum punya anak, tapi suaminya sudah tua. Maka di ayat 16 Elisa berkata apa dikatakan kepada perempuan Sunem ini? Tahun depan kamu akan mengandung dan kamu akan melahirkan anak. Betul nggak janjinya? Wah, betul sekali. Kalaupun mungkin sudah lama dinanti-nantikan, tapi ketika itu terjadi di dalam keluarganya, itu adalah karena kehendak Tuhan. Tahun berikutnya betul apa yang dikatakan oleh Elisa, bahwa perempuan Sunem itu melahirkan, mempunyai seorang anak. Anaknya bertumbuh besar, menjadi remaja. Tetapi sayang anak-anak, ketika dia sudah dewasa, dia sakit, lalu dia pingsan, lalu dia meninggal. Coba bayangkan bagaimana perasaan ibu ini ketika anak yang dinanti-nantikan itu ternyata tiba-tiba meninggal. Pasti sedih ya. Dia menangis, dia sedih. Tapi dia teringat bahwa Elisa itu adalah abdi Allah. Dia berkata kepada suaminya, saya akan menghubungi Elisa, saya akan melaporkan Elisa, saya yakin dia akan menolong kita. Dengan keyakinan, dengan kepercayaan, ibu itu pergi menemui Elisa. Pada saat itu Elisa ada di Gunung Karmel. Dia pergi ke sana, menemui Elisa, dan dia ceritakan apa yang terjadi. Elisa melihat kesedihan yang ada di dalam hati perempuan Sunem ini, maka dia menyuruh Gehazi tadi pergi. Hei Gehazi, kamu harus menolong anak itu, bawa tongkat saya. Gehazi apa tidak membantah? Tidak, Gehazi pergi membawa tongkat Nabi Elisa untuk memberikan kesembuhan kepada anaknya yang sudah meninggal tadi. Sesampainya di rumah perempuan itu, dan Elisa juga menyusul, apakah dengan tongkat Elisa maka anak itu bisa hidup kembali? Ternyata tidak bisa anak-anak, tidak bisa. Perempuan ini sedih. Tapi ketika Elisa masuk ke dalam kamar anaknya, maka anak itu bisa hidup kembali. Ya, Nabi Elisa membaringkan tubuhnya kepada anak yang sudah meninggal tadi, sehingga tubuh anak itu menjadi hangat kembali, sehingga dia hidup kembali. Satu kejadian yang sangat luar biasa yang Tuhan izinkan boleh terjadi lewat Nabi Elisa. Itu karena siapa anak-anak? Karena kuasa Tuhan yang diberikan kepada Elisa. Elisa bisa membangkitkan seorang anak perempuan Sunem yang sudah meninggal tadi karena Tuhan punya kuasa. Ketika Tuhan memberikan satu mujizat boleh terjadi di dalam keluarga perempuan Sunem itu dibuat Elisa menjadi alatnya, sehingga perempuan itu merasakan sukacita yang luar biasa karena anaknya hidup kembali. Nah, kalau perempuan Sunem aja bisa percaya melalui alat Tuhan yang diutus melalui Nabi Elisa, kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan juga harus percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita untuk memberikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, melalui mama kita, melalui oma kita, melalui saudara-saudara kita, melalui siapapun yang ada di sekeliling kita untuk menolong kita. Ketika kita mungkin merasa sedih, merasa khawatir, merasa galau, ada
orang-orang yang mengasihi kita, yang disuruh Tuhan sebagai anaknya. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita punya persoalan, mari datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan untuk setiap apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, karena Tuhan akan menolong kehidupan kita, menolong kita melalui orang-orang yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Kita harus ingat bagaimana Tuhan mengirimkan anaknya untuk datang ke dunia melalui salibnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, mari percaya kepada Tuhan seutuhnya di dalam kehidupan kita, karena Tuhan punya cara untuk menolong setiap persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan campur tangan ketika kita mau berserah, ketika kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kita ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh belajar dari satu teladan seperti perempuan Sunem yang begitu percaya akan kuasa-Mu melalui Nabi Elisa. Kami juga Tuhan merasakan terkadang di dalam kehidupan kami ada kekhawatiran, ada kesedihan, ada persoalan yang kami alami, tapi biarlah Tuhan kami boleh datang kepada Engkau, karena Engkau akan memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Engkau akan mengirimkan orang-orang yang mengasihi kami untuk menolong kami di dalam setiap persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau, tetap menjadi anak-anak yang selalu menaruh kepercayaan kepada Engkau, menaruh pengharapan kepadamu, supaya kami tetap menjadi anak-anak yang boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami hari ini. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu, Tuhan tolong guru-guru kami, supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan menjadi sukacita bagi kami. Kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik anak-anak sekalian, selamat mengikuti pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.